Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Ahmad Maulana Syarifuddin dari kelas IATA semester 2 dengan NIM 2213-225. Izin mempresentasikan hasil dari artikel jurnal yang saya buat yang berjudul Kontribusi Ilmu Balaghah dalam Memaknai atau Menafsirkan Al-Quran dari mata kuliah Balaghah. Sebelum ke materi intinya, di sini sedikit kembali menjelaskan bahwasanya apa itu balaghah. Sejarahnya balaghah itu gimana sih? Jadi balaghah ini berasal dari kata yablughu yang berarti sampai. Ibnu Mandur dalam karyanya Lisan Al-A'rab mengartikannya sebagai husnul kalam wa fasiho, yang artinya keindahan berbicara dan kefasihannya, atau disebut maknanya wasola al-au intiha, yang artinya telah sampai dan selesai. Ilmu balaghah itu sendiri memiliki arti sama dengan wasola, yang mempunyai arti sampai atau ujung. Balaghah berarti ide atau gagasan yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain dan merupakan hasil pertimbangan kesesuaian antara makna tersebut dalam keadaan dan kondisi di mana ungkapan itu dibuat. Ekspresi yang muncul sebagai hasil dari proses berpikir sederhana, tapi emosi, rasa pilihan, idiom yang tepat, dan keterlibatan imajinasi yang kuat adalah bagian dari studi sastra, dan juga salah satunya adalah ilmu balaghah. Iyad Said Rajab menuturkan bahwa balaghah sangatlah penting dipelajari dan diambil ilmunya agar mendapatkan keindahan dan rasa dalam berbahasa, atau disebut juga Dawq al-Lughah. Sebab menurutnya tanpa memiliki keilmuan balaghah, maka makna dan kandungan dari Al-Quran itu akan sulit untuk diambil dan dipahami. Menurut Ali Jarim dan Mustafa Amin di dalam kitab Balaghatul Wadihah menjelaskan bahwasanya balaghah adalah ungkapan arti estetis secara jelas dengan mengungkapkan ekspresi yang tepat dan penuh perasaan, dengan tetap relevansi setiap kalimat dengan tempat diucapkan dan memperhatikan kesesuaiannya dengan orang yang diceritakan. Jadi menurut Ali Jarim dan Mustafa Amin ini di dalam kitab Balaghatul Wadihah itu menjelaskan bahwasanya balaghah itu arti estetis secara jelas dengan menggunakan ekspresi yang tepat dan penuh perasaan. Dapat diartikan bahwasanya ilmu balaghah itu adalah pengucapan pesan dengan menggunakan ungkapan yang fasih dan tepat antara pengucapan dan isi yang disebutkan, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang akan disampaikan atau diungkapkan. Bisa juga dikatakan bahwa ilmu balaghah itu ilmu yang menyelidiki bagaimana mengolah istilah-istilah atau struktur kalimat bahasa Arab yang indah tetapi bermakna. Pakar balaghah sepakat bahwasanya ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3 ruang lingkup yang masing-masing memiliki pembahasannya, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Ilmu bayan sendiri memiliki arti sebagai penjelas dengan tasbih, persamaan, atau perbandingan. Ilmu bayan ini secara etimologi diartikan sebagai penjelasan. Maksudnya itu penjelasan informasi. Sedangkan dari segi makna ialah dasar atau kaidah menjelaskan sesuatu untuk mendapatkan makna dengan gaya bahasa yang berbeda. Ilmu bayan juga salah satu cabang ilmu balaghah yang merupakan topik besar dari berbagai para ahli balaghah. Yang kedua itu adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani sendiri adalah cabang ilmu yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan suatu isi yang bisa dipahami dan disesuaikan dengan kondisi tertentu. Pokok bahasan ilmu ma'ani ini adalah pembagian kalam, khabar, dan insya
Kalimat yang digunakan kata-kata umum dan serupa, mutlak dan muqayyad, pendek, menengah, dan panjang, ijaz, musyawarah, dan itnab. Struktur terbalik at-taqdim wa al-takhir. Struktur permintaan al-hasr wal qasr, dan struktur buang atau buang al-khaz. Tujuan dari ilmu ma'ani ini apa sih? Tujuan dari ilmu ma'ani ini untuk berusaha menghindari kesalahan maksud yang ingin kita sampaikan, penutur kepada lawan bicaranya. Karena istilah ma'ani ini memadukan konteks secara serasi. Oleh karenanya, objek kajian ilmu ma'ani ini berkaitan dengan diagram kalimat bahasa Arab. Lihat dari penyataan makna aslinya, bukan arti dari maksud pembicara. Yang selanjutnya itu ada ilmu ba'adi. Ilmu ba'adi ini apa? Ilmu ba'adi ini adalah ilmu yang mengatur aspek keindahan bahwa baik lafal al-lafziyah maupun makna al-maknawiyah. Objek bahasanya itu ada dua, yaitu definisi keindahan bahasa dalam hal lafaz, al-muhsinat al-lafziyah, dan menentukan keindahan bahasa dari segi makna, al-muhsinat al-maknawiyah. Ilmu ba'adi juga bisa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari dari aspek-aspek keindahan yang berhubungan dengan bahasa, baik dalam pengucapan maupun arti. Tujuan ilmu ba'adi ini adalah untuk menguasai ilmu dan bahasa asing literatur, untuk memudahkan mengembalikan kata-kata pada tempatnya, sehingga kata-katanya indah, enak didengar, dan enak diucapkan. Selanjutnya itu adalah ada sejarah ilmu balaghah. Sejarah ilmu balaghah ini dimulai ketika Al-Quran jauh sebelum diturunkannya wahyu Al-Quran. Syair-syair Arab telah memiliki uslub, bahasa dengan martabat yang tinggi. Namun wahyu Al-Quran menjadi sentral perhatian utama para ulama dan orang Arab saat itu. Bersama dengan turunnya Al-Quran, berbagai disiplin ilmu itu mulai muncul, seperti tafsir, hadis, nahwu, sorof, dan keilmuan yang lainnya. Seiring dengan pergeseran budaya dan tradisi, keilmuan di berbagai daerah penyebaran Islam termasuk Persia dan Romawi mulai bertaburan. Berbagai pernyataan muncul dari muslaf baru, bertanya tentang keajaiban yang terkandung dalam Al-Quran. Eksistensi ilmu balaghah sebelum turunnya Al-Quran itu semakin meningkat, sebagaimana bangsa Arab dikenal sebagai ahli sastra, terutama setelah turunnya Al-Quran. Keindahan dan kelembutan bahasa merupakan bahan kajian yang tidak ada habisnya, yang telah melahirkan banyak ekspresi indah dan bermakna dalam karya sastra, khususnya setelah turunnya Al-Quran, menjadi salah satu pusat perhatian dalam produksi keindahan dan kelembutan bahasa. Semua orang yang setuju bahwa salah satu keajaiban Al-Quran adalah keindahan bahasa yang tidak dapat ditandingi oleh ungkapan lain. Apalagi setelah turunnya Al-Quran bersamaan dengan masuknya agama Islam di tengah bangsa Arab Quraisy, telah mencuri banyak perhatian mereka akan keindahan bahasa dan uslub. Di antaranya kisah masuknya Umar bin Khattab dan berpalingnya Walid bin Mughirah dari Islam adalah dua contoh sejarah keilmuan dan perbuatan besar bangsa Arab. Keduanya merupakan bentuk respon positif masyarakat Arab terhadap Al-Quran. Di sisi lain, bentuk penerimaan dan penolakan yang terjadi sama-sama menjelaskan besarnya daya tarik keistimewaan Al-Quran. Bahkan pada masa turunnya Al-Quran, baik muslim maupun non-muslim sama-sama memiliki daya tarik yang kuat terhadap keistimewaan bahasa Al-Quran. Dan tentunya dalam Al-Balaghah menjadi perhatian utama kaum Arab Quraisy. Said Qutb dalam karyanya Taswir Al-Fani fi Al-Quran menegaskan bahwa sebenarnya perhatian besar bangsa Arab pada saat itu tuh tidak terletak kepada pesan dakwah dan syariat yang diemban, melainkan kedudukan bahasanya setelah struktur kalimat-kalimat ayat Al-Quran lah yang menjadi penyebab utamanya. Perkembangan ilmu balaghah secara zahiriyah, keilmuan balaghah dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab
telah mampu mengalahkan para pujangga al-balaghah Arab pada saat itu. Ini terbukti dalam firman Allah dalam Al-Quran dengan tanda yang menentang para ahli syair membawa surat atau bahkan ayat yang mirip dengannya. Tantangan itu justru diterima al-balaghah yang sering mereka alami terlebih dahulu berkumpul di aswaq adabiyah. Mereka marah diam, tidak mampu berkata-kata, tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengagumi ketinggian Al-Quran dan literatur makna yang tersirat di dalamnya. Meskipun Al-Quran ada masa, meskipun Al-Quran ada masa itu, pada masa itu adalah sesuatu yang baru saja mereka dengar. Seiring berjalannya waktu, perkembangan keilmuan balaghah itu ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh berpengaruh dan karya-karya besarnya yang terkenal pada abad ketiga, seperti Abu Ubaidah, Ibu Hasan al-Rumaniyah, dan Al-Faro dan Al-Jahiz. Abu Ubaidah menulis buku tentang majaz Al-Quran berjudul Ilmu Majaz Al-Quran. Ilmu Qutaibah menulis Ta'wil Mushkil Al-Quran, dan Al-Faro menulis Al-Ma'ani Al-Quran. Ya, meskipun terutama mencakup studi ilmu nahwu, juga menyinggung penelitian ilmiah. Selama ini Al-Romani menyusun kitab An-Naqtu fi Ijazil Quran, dan Al-Jahiz dianggap sebagai sosok yang berjasa besar dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah pada umumnya, dan ilmu bayan mengatakan bayan wa al-tabyin. Jadi perkembangan ilmu balaghah itu dimulai sejak abad ke-3 yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh besar dan karya-karyanya seperti Abu Ubaidah yang bukunya tentang majaz Al-Quran yang berjudul Ilmu Majaz Al-Quran. Ibnu Qutaibah menulis Ma'anil Mushkil Al-Quran, dan Al-Faro menulis Ma'anil Quran, serta anak Al-Romani menyusun kitab An-Naqtu fi Ijazil Quran. Lanjut, ilmu balaghah terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-5 Masehi. Ditandai dengan penelitian yang lebih komprehensif tercantum dalam 2 buku, yang kedua buku tersebut disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jurjani. Kedua kitab tersebut itu bernama Kitab Asrarul Balaghah yang berisi majaz-majaz, isti'arah, tamsil, tasbih, dan cabang ilmu ma'ani lainnya yang merupakan dari ilmu balaghah itu sendiri. Kedua itu ada Kitab Dalail Al-Izaz yang membahas keindahan susunan kata dan konteks, keindahan makna, karakteristik dari gaya Al-Quran menunjukkan keajaibannya. Selanjutnya itu ada kontribusi ilmu Al-Quran dalam mengembangkan ilmu balaghah. Pada masa-masa awal kemunculan Islam, kaum musyrik itu melihat Al-Quran sebagai kitab yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya itu orang-orang musyrik itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab atau buku yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berjalannya waktu, keagungan Al-Quran itu namun seiring berjalannya waktu, keagungan Al-Quran mulai muncul, dan mereka pun menerimanya dengan tangan terbuka. Setiap kali mereka meragukan kehebatan Al-Quran, Allah selalu menentang mereka untuk menciptakan karya sastra dan karya-karya lain yang dapat disejajarkan dengan Al-Quran secara hierarkis. Sampai ada penentang Al-Quran yang radikal, Walid bin Mughirah, yang terpesona melihat keagungan Al-Quran. Hal ini tidak mengherankan, karena bangsa Arab pada umumnya memiliki naluri linguistik atau kebahasaan
dan sastra yang tinggi, sehingga kaum musyrik dapat memahami posisi keagungan Al-Quran. Dengan demikian, ilmu Al-Quran itu memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu balaghah yang dilihat dari perspektif ilmu penjelas dan ilmu kalam. Namun jika dipahami lebih dalam, gaya balaghah pada awal Islam itu diprediksi demi kepentingan ilmu kalam saja. Namun pada perkembangan Islam, para teolog itu merumuskan keajaiban Al-Quran ini untuk mengungkapkan kesempurnaan Al-Quran, untuk membantu non-Arab memahami keajaiban Al-Quran, untuk melawan tuduhan yang dibuat oleh ahli teori politisme terhadap sifat Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan. Namun kapan Islam berkembang secara grafis? Banyak orang non-Arab masuk Islam. Mereka tidak memiliki naluri yang cukup untuk bahasa dan sastra Arab. Jadi para sarjana teolog menulis buku untuk mempelajari keajaiban Al-Quran sebagai alat agar mereka memahami keagungan Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam segi penyampaian materi, dan mohon maaf jika agak sedikit terbata-bata dalam menjelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.